Selamat siang, mentor dan mentee Oportucam Batch 2. Selamat datang di opening ceremony Oportucam Batch 2. Sebelumnya, yuk tonton dulu video dari Oportunes. Oke, wah keren banget ya videonya. Untuk teman-teman mentee dan kakak-kakak mentor, boleh banget nih on cam dan on mic ya, it's totally okay. Nah, sebelumnya kita mau berterima kasih nih sama kakak-kakak serta teman-teman yang udah menyempatkan waktu untuk hadir di opening ceremony kali ini. We're beyond excited to get to know you all. Nah, oh ya, perkenalkan dulu, nama aku Della. Aku sebagai Content Creator Officer di Oportunes, dan di sini aku nggak sendirian karena aku bersama. Halo, nama aku Vira, dan aku sebagai Social Media Officer di Oportunes, dan kita berdua akan jadi pembawa acara selama Opening Ceremony Oportucam Batch 2. Anyway, gimana nih kabarnya teman-teman semua, kakak-kakak mentor dan mentee yang hadir? Semoga kita semua sehat-sehat selalu, baik, dan bahagia selalu. Nah, apalagi kalau sekarang ini lagi situasi pandemi, kita harus banyak-banyak makan yang enak, senang-senang terus minum vitamin juga yang rutin ya. Nah, terus di sini kita sudah di acara opening ceremony hari ini, kita ada 6 rangkaian acara, yaitu mungkin operator boleh di next ke rangkaian acaranya. Oke, dah. Jadi kita ada 6 rangkaian acara, yaitu yang pertama About Us, di mana kita akan kenalan lebih dalam nih dari siapa aja yang ada di balik acara Oportucam Batch 2 ini. Kemudian ada keynote speaker, yaitu guest of honor kita, Bapak Dr. Andes Haji Priyo Budi Santoso, MAP, selaku Wakil Ketua Umum ICMI 2020 sampai 2024. Nah, kemudian nanti ada juga sesi di Get to Know Your Mentor. Jadi di sesi itu kita akan lebih tahu lebih lagi nih siapa teman mentee yang ini dapat mentor siapa kayak gitu. Mungkin nanti kalian bisa dengan saling tahu nama-nama antar mentee dan mentor, kalian bisa kenalan lah satu sama lain kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu ada juga acara di mana kita akan bahas tentang teknis Oportucam Batch 2, dan juga ada Q&A terkait teknis yang sudah dijelaskan. Jadi buat teman-teman, nanti boleh banget langsung tanya-tanya aja ke kita. Kalau misalnya nanti waktu sesi Q&A, kalian nggak berani on mic, boleh banget tulis di kolom chat ya. Jadi misalnya kita selama teknis, kalian ada yang bertanya, langsung aja tulis di kolom chat, nanti kita bantu jawab di sesi Q&A. Nah, kemudian yang terakhir ada juga sesi countdown to opening. Kayak gitu. Oke, lengkap banget nih, Fir. Nah, buat teman-teman yang seperti kata tadi Vira, kalau misalnya takut lupa atau malu, bisa banget nih tanya-tanya di kolom chat, nanti kita bakal bantu jawab dari sesi Q&A. Nah, mungkin di agenda selanjutnya, mungkin bisa next, operator, kita langsung dengar sepatah dua patah kata dari founder kita, Kak Nat. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Selamat siang semuanya. Pertama-tama yang saya hormati, our guest of honor, Bapak Dr. Andes Haji Priyo Budi Santoso, MAP, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2009 sampai 2014, our supporting Oportucam Batch 2 mentors, dan other supporting partners and teams. Selamat siang, dan kami sangat antusias untuk menyambut dengan hangat semuanya pada program Oportucam Batch 2. Semoga semuanya bisa stay strong dan selalu stay safe dalam masa pandemi ini.
Oportucamp merupakan program bimbingan karir pertama pada region Indonesia yang dilaksanakan secara intensif selama 6 minggu secara one-on-one dengan mentor-mentor berpengalaman dari berbagai industri, misalnya dari consulting, law firms, FMCG, dan lainnya. Kami pun sangat berterima kasih dengan antusiasme sebesar lebih dari 1.000 pendaftar dari berbagai wilayah di Indonesia, dimulai Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, dan masih banyak lagi. Untuk supporting partners kami juga ingin mengucapkan terima kasih untuk dukungannya dalam making this Oportucamp Batch 2 program happening. Dan hari ini kami sangat privileged to have Bapak Dr. Andes Haji Priyo Budi Santoso, MAP, sebagai our guest of honor untuk membuka secara resmi program bimbingan karir ini. Dan terima kasih Pak for being with us this afternoon. Bagi kami, Oportucamp merupakan bentuk komitmen kami untuk mendukung pengembangan dan pembekalan para mahasiswa dan fresh graduates dari berbagai provinsi di Indonesia dengan akses pendidikan berfokus pada soft skill guna mempersiapkan mereka menghadapi persaingan pekerjaan yang lebih ketat ke depannya. Kami juga berkomitmen dalam memberikan kesempatan yang sama untuk seluruh kalangan dengan berbagai latar belakang finansial dalam literasi pengembangan individu hingga karir, dan kami pun juga berkomitmen untuk mendekatkan komunitas yang terdiri atas individu-individu dengan mentalitas lifelong learner melalui sesi berbagi pengetahuan bersama. Dan akhir kata, semoga program ini dapat bermanfaat untuk semuanya, mentee maupun mentor, dan mari bersama-sama belajar, berkembang, dan tumbuh sebagai individu yang lebih baik lagi, dan hadir memberi impact lebih luas kepada sekitar. Let's dare to disrupt the norm, dan semangat mentoring Oportucamp Batch 2-nya. Oke, thank you banget Kak Nat untuk sambutannya, itu keren banget. Kita pasti senang banget udah bisa ketemu sama teman-teman mentee di sini. Kita kayak dari kemarin sangat excited banget untuk nyambut teman-teman semua, dan pastinya semoga program ini berjalan lancar dan tujuan yang ada itu tercapai. Kita bisa saling membangun koneksi satu sama lain gitu. Nah, setelah ini kita mau lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu untuk get to know more about Oportunes, dan pastinya akan ke bagian Oportunes in a nutshell, di mana kita akan mengenal lebih dalam tentang Oportunes dan program Oportucamp ini. Gimana kita bekerja, dan terus visi misi kita tuh apa aja. Jadi kalian kalau mau tahu, tetap stay tune di sini. Nah, mungkin waktu dan tempat boleh dilanjutin sama Dela untuk menjelaskan tentang Oportunes. Oke, thank you banget Vira, thank you banget Kanat buat sambutannya. Tadi keren banget ya kita bisa dengerin gimana sih proses benar-benar dari awal 2 bulan terakhir ini kita mempersiapkan tentang Oportucamp. Oke, lanjut ke agenda selanjutnya, operator bisa next. Nah, seperti yang mungkin sudah diketahui, Oportunes itu merupakan platform online yang memberikan intensif dan non-intensif mentoring, seperti Oportucamp dan juga beberapa belakangan ini kita melakukan Oportugrow. Nah, juga terdapat internal development yang telah kami lakukan selama bulan Januari dari internal maupun external speaker. Terdapat juga event dan business partnership dan juga information resource center. Nah, ada value proposition yang kami pegang, yaitu edukasi dengan kualitas yang tinggi, inklusif dari berbagai mentor yang berbeda, dan juga customer oriented tentunya. Nah, dengan itu, misi dan pencapaian yang kami dapatkan termasuk penanaman karakter lifelong learner bagi para penerus bangsa, program one-on-one mentoring dengan 1.000 peminat yang mendapat review positif dengan persentase 97,6% pada program pertamanya, dan juga memberikan impact kepada 6.500 pengikut dalam kurun waktu dari 1 tahun. Nah, core team value yang kita hold selama program mentoring dan juga in everyday life including respectful, supportive, dan equal. Tentunya di program mentoring ini ada beberapa hal yang strictly prohibited untuk dilakukan ya, termasuk tindakan asusila dan juga tidak responsif. Oke, next. Nah, ini adalah sosok di balik Oportunes yang membantu Oportucamp berjalan dengan baik.
dimulai dari Board of Director dan Officer Oportux yang siap membantu teman-teman dalam menjalankan Oportucamp Batch 2 kali ini. Mungkin bisa sebelumnya kita kenal-kenalan dulu kali ya. Seperti yang tadi kita udah lihat, ada Kanat sebagai co-founder dari CEO Opportunest, dan ada aku sebagai co-founder dan CTO, ada Keisha Aira sebagai CTO. Keisha, mungkin bisa kenalan. Ya, halo semua, aku Keisha dari CTO. Mungkin beberapa ada yang udah ketemu pas kemarin interview. Ada Alma sebagai CPSO. Ada juga Alicia sebagai CCO. Ada juga Vira sebagai COO. Mungkin Vira boleh kenalan dulu. Hai semuanya. Nah, di sini juga ada ya, beberapa... kenalin. Lanjut nggak apa-apa. Oke, di sini juga ada Oportux yang membantu kita dari HR, dari PR, content creator, dan sosial media. Ini nih muka-muka yang benar-benar membantu kita dalam program Oportucamp selama 2 bulan ini. Mungkin bisa di next. Sebelumnya, thank you. Nah, jika teman-teman memiliki pertanyaan berkaitan dengan Oportucamp, kita encourage teman-teman Menti untuk menghubungi tim Opportunest jika ada masalah dan kendala, agar tim Opportunest dapat membantu teman-teman dalam melancarkan program Oportucamp. Nah, seperti yang bisa dilihat, di sini ada HR, graphic design, PR, content creator, dan juga social media. Jadi, jika teman-teman lihat dari sosial medianya di Opportunest, ini nih muka-muka yang dibalik yang sering banget ngejawab-jawab DM Opportunest dan juga memberikan konten-konten yang tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman Opportucamp. Oke. Next mungkin. Oke, bersamaan dengan itu, kita akan melanjutkan agenda selanjutnya, yaitu dari sambutan guest of honor kita, Dr. Andes Haryo, Dr. Andes Haji. Kenapa, Vira? Kayaknya untuk guest of honor speaker ya belum datang deh. Jadi mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol dulu sama teman-teman yang lain. Oke, boleh. Mungkin sebelumnya, bagi teman-teman yang belum tahu nih, Oportucamp itu apa, mungkin bisa banget tanya-tanya atau ini dulu, karena kita sambil menunggu guest of honor kita juga. Jadi kalau ada yang mau bertanya-tanya tentang Oportucamp, boleh banget dipersilahkan di kolom chat. Iya, jadi mungkin ada yang pengen tahu kayak kenapa sih kita harus belajar materi yang ini, yang A misalnya, atau materi minggu pertama. Terus mungkin ada yang mau tanya-tanya tentang challenge, boleh banget langsung on mic, nanti kita bantu jawab. Mungkin kalian ada penasaran dulu gitu sebelum kita ngobrolin tentang teknisnya kan. Mungkin aku mau ini sih spill dikit tentang challenge yang ada. Nah, jadi untuk challenge 1 dan challenge 2 itu nanti mereka relate sama materi yang minggu minggu awal pokoknya, ntar surprise ya. Jadi kalian nanti pelajari materi-materi yang ada itu akan kita buat challenge. Nanti kalian kayak di semacam bukan dilombakan juga sih, bisa dibilang dilombakan, tapi kayak nanti kita akan melakukan kayak praktik kayak gitu. Jadi nanti kalian nggak cuman belajar sama teman-teman di Oportucamp doang. Nanti kita akan ajak teman-teman di luar Oportucamp untuk ikut program ini. Jadi kalian bisa dapat insight dari yang udah dapat materi dari Opportunest dan juga teman-teman yang awam. Jadi mungkin untuk nanti kalian tujuannya nih, misalnya kalian mau seleksi, jadi kalian tuh tahu saingan kalau di luar sana itu tuh bisa kalian jadiin patokan gitu loh, di luar sana tuh kayak gimana sih, kira-kira skillku kalau dibandingin teman-teman yang lain itu kayak gimana, kayak gitu. Jadi mungkin kami sangat berharap untuk teman-teman Menti bisa memanfaatkan momen ini sebagai wadah untuk belajar, nggak cuman dari teman-teman Oportucamp yang teman-teman yang ikut Oportucamp, tapi juga bisa kalian jadiin patokan buat nanti ketika kalian rekrutmen kerja dan dapat insight dari orang-orang yang lain gitu. Mungkin belum ada yang nanya ya, belum ada yang pengen nanya nih.
Mungkin ada yang mau menanyakan tentang materi-materinya, karena di sini kan kita bisa lihat ya, materinya packed banget di 6 minggu ini. Kita bisa benar-benar dalam 1 minggu itu bisa ngomongin tentang 3 materi langsung. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang menurut kalian berat atau mungkin mau ditanyakan terkait materi, boleh banget sekarang juga kita bakal jawab semua di sesi Q&A dan juga sekarang bisa kita jawab langsung. Mungkin tadi ada yang pertanyaan ya, Vira? Apa? Ada nih dari Presilia Menik, izin bertanya ke materi yang ada di MOU tersebut berbentuk materi PPT dan presentasi dari mentor dan Q&A serta sharing session ya. Oke, mungkin aku bisa bantu jawab materi yang di MOU itu. Bentar, aku lihat dulu. Nah, iya itu kalau ini materi yang di MOU itu nanti bentuknya itu nanti berupa PPT kalau untuk menti. Jadi nanti kalian akan di sesi mentoring kalian akan disajikan kayak presentasi gitu sama mentor, dan nanti untuk ini sih kalau dari pengalaman Oportucamp yang pertama kemarin, menti itu lebih banyak belajar mungkin dari pengalaman mentor. Jadi sebisa mungkin kita kemarin pairingnya menti dan mentor punya minat yang sama. Gitu. Mungkin semoga menjawab. Kalau Presilia mau tanya lagi, boleh banget. Kalau misalnya masih kurang jawabannya atau ada teman-teman yang mau nambahin juga boleh banget. Gimana, Presilia, ada yang mau ditanya lagi atau udah? Mungkin yang lain mau tanya. Oke, sama-sama. Ada yang mau tanya lagi nggak tentang apa gitu? Semacam boleh banget. Mungkin kalian penasaran nggak sih sama ini outline yang akan dibahas oleh guest of honor kita nanti. Jadi, sorry, ada pertanyaan tuh. Ntar kita jawab aja nih, kayak ini priority deh. Ini mohon izin bertanya, harapan perilaku mentor diisi di bagian mana ya? Di formulir pengumpulan MOU, kurang jelas tulisannya. Mungkin bisa dibantu jawab, Dela? Atau Keisha yang megang? HR bisa dibantu. Halo, untuk tadi? Yang harapan perilaku mentor, itu diisi aja dengan harapan-harapan kamu kepada mentor. Mungkin mau yang seru atau gimana, yang sopan atau sebagainya gitu. Kayak kalau nggak salah itu apa mentornya udah nulis ya? Boleh. Mungkin si Wendy bisa open mungkin sekalian nanya. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf belum bisa on cam karena masih makan siang sebetulnya ya. Jadi jadi dari formulir tadi kan itu sudah dituliskan kalau tolong isi harapan perilaku mentor di bagian. Nah, itu bagiannya nggak tahu di bagian apa gitu. Jadi masih bingung. Jadi belum dikumpulkan. Itu kayaknya agak-agak ke-delete deh. Itu di bawahnya aja. Jadi ada mentor kamu isi nggak tapi? Mentor udah ngisi, tapi itu perilaku menti, bukan mentor. Iya, berarti ya serupa aja. Maksudnya itu kan keinginan mentor ke kamu ya, buat perilaku yang mereka inginkan. Jadi kamu sama aja, kurang lebih bakalan ada 3 poin lah. Kayaknya mentor tuh kemarin dikasih 3 poin, bisa lebih. Gitu. Oke. Makasih atas jawabannya, Pak. Oke, makasih juga. Thank you Keisha sudah menanggapi. Thank you juga Wendy buat udah nanya. Mungkin ini udah ada juga nih pertanyaan lagi, Fir, dari Elena Rahayu. Halo Kak, selama 6 minggu mentoring itu ada berapa kali pertemuan ya? Atau seminggu sekali seperti yang tertera di MOU? Mungkin sebelumnya aku bisa jawab kali ya, dan bisa ditambahkan sama teman-teman Fortunes lainnya. Selama program mentoring ini sebenarnya fleksibel, kita nggak memberikan waktu tertentu harus kapan itu mentoring. Namun minimal dari pertemuan itu harus seminggu sekali. Jadi kalau misalnya nantinya mentor dan juga kamu tentunya sepakat untuk melakukan mentoring lebih dari sekali, itu diperbolehkan banget. Namun harus mengikuti sesuai dengan timeline yang telah kita berikan. Nantinya kita bakal kasih tahu lebih dalam di teknis Oportucamp Batch 2 kapan-kapannya untuk setiap minggunya. Mungkin Tira ada yang mau ditambahkan terkait hal itu? Ya,
aku sebenarnya udah sih setuju sama jawabannya Dela, udah sesuai. Jadi nanti pokoknya kalian minimal pertemuan sekali dan biasanya sih rata-rata sekali pertemuan aja udah cukup sih. Jadi untuk waktunya juga sesuai kesepakatan mentor dan menti. Jadi nanti kalian bisa diskusikan kapan waktu yang pas buat teman-teman menti belajar sama kakak mentornya. Jadi makanya nanti ada sesi ini ya, apa namanya, bonding, nanti akan kita masukin. Oh, udah spilik dong. Nanti deh aku kasih tahu di sesi teknis akan lebih lengkap nih ke kalian kayak gimana mekanismenya. Pokoknya kalau untuk apa namanya waktu mentoring itu setidaknya seminggu sekali sesuai yang di MOU gitu. Terus oh ya ini Elena nanya lagi namanya di program Opportucamp ini. Ya. Maaf banget untuk memotong. Mungkin kita bisa nanti bakal jawab-jawabin nih di sesi Q&A. Boleh terus untuk memberikan pertanyaannya nanti supaya udah banyak kita bisa langsung jawab-jawabin di sesi Q&A. Berhubungan dengan guest of honor kita udah arrive, jadi mungkin bisa kita lanjut ke agenda sebelumnya. Nah, ini adalah sambutan dari guest of honor kita pada kesempatan kali ini, yaitu Dr. Andes Haji Priyo Budi Santoso, MAP. Beliau memiliki serangkaian pencapaian yang menakjubkan, termasuk menjabat sebagai Wakil Ketua Umum ICMI periode 2020 sampai 2024, Wakil Ketua DPR RI periode 2009 sampai 2014, Ketua Umum Lembaga Karate Indonesia periode 2010 sampai 2015, dan juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Berkarya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita sambut Dr. Andes Haji Priyo Budi Santoso, MAP, untuk memberikan sambutan kepada teman-teman menti dan kakak-kakak mentor Opportucamp. Untuk Dr. Andes Haji Priyo Budi Santoso, MAP, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, anak-anakku, adik-adikku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini sudah bisa didengar ya? Sudah, Bapak, sudah bisa. Oh, baik. Iya. Saya Priyo Budi Santoso. Insya Allah kalau nggak ada alarm merintang, doakan 1-2 bulan ini dokter saya mungkin insya Allah nanti akan mendapat anugerah doktor. Dari dulu Bapak kuliah di sarjana, memberi sarjana dari Universitas Gadjah Mada. Saat itu jadi pimpinan Senat Mahasiswa di sana dan aktif di berbagai kegiatan mahasiswa dan gerakan mahasiswa pada saat itu. Kemudian setelah itu melanjutkan kuliah S2 di Universitas Padjadjaran Bandung. Saat ngambil S2, Bapak sudah di DPR RI saat itu, di parlemen sudah 12 tahun pada saat itu ngambil S2. Jabatan saat itu sebagai pernah menjadi ketua fraksi di parlemen, kemudian naik menjadi wakil ketua DPR RI, Bapak langsung ngambil S3 di sela-sela kesibukan Bapak. S3 diambil di Universitas Brawijaya Malang. Alhamdulillah sekarang lagi nyusun disertasi. Nah, anak-anakku sekalian, yakinlah bahwa semua kita ini dilahirkan dengan bakat. Masing-masing orang. Berwarna-warni dan berbeda-beda. Tetapi masing-masing kita percayalah pasti punya intuisi, punya bawaan bawaan bayan namanya itu. Bawaan dari lahir, bawaan dari bayi. Artinya yakinlah bahwa kelak suatu hari apa yang akan menjadi cita-cita, apa yang telah kita torehkan menjadi cita-cita besar itu pasti kelak suatu hari insya Allah akan diberkahi Gusti Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, dan akan tercapai. Jadi dulu Bapak juga gitu, Bapak itu dilahirkan dari keluarga yang biasa-biasa saja dulu. Di sebuah desa terpencil, namanya Rejowinangun, di Trenggalek. Trenggalek itu ya kota bersebelahan dengan kotanya Pak SBY di Pacitan sana, Jawa Timur. Sebelahnya lagi bertetangga dengan Blitar, kelahiran Bung Karno. Jadi memang Bapak dilahirkan di sebuah kota kecil, mungkin nggak dikenal, tapi ya di sana lahir pemimpin-pemimpin besar, yaitu Bung Karno, kemudian ada Pak SBY juga di sekitar Trenggalek sana.
dari keluarga yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi sejak kecil memang Bapak telah mencoba mulai dari SD, SMP, SMA selalu saja ketua kelas, kemudian ketua senat mahasiswa, atau kalau di SMA dulu OSIS, aktif di kegiatan-kegiatan di Pramuka, Bapak juga aktif saat itu. Nah, talentanya saat itu muncul ketika saat itu pada masa usia Bapak sering diminta untuk memberikan pidato sambutan di 17 Agustus dan seterusnya. Itulah bekal yang luar biasa. Sehingga suatu masa Bapak diterima di UGM, sebuah universitas yang cukup besar di Yogyakarta, UGM, Universitas Gadjah Mada. Bapak saat itu ngambil jurusan politik, ada di administrasi negara. Di sana kenal dengan berbagai teman-teman dari berbagai kota lain, dan langsung selain kuliah, Bapak juga ngambil aktif dan ditunjuk terpilih sebagai Ketua Keluarga Mahasiswa Administrasi Negara pada saat itu. Naik lagi pada pemilihan pimpinan Senat, Bapak terpilih menjadi Wakil Ketua Senat Mahasiswa Visipol UGM. Naik lagi karena saat itu Bapak termasuk memprakarsain adanya namanya Senat Mahasiswa di tingkat presiden, namanya sekarang BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Saat Bapak namanya bukan BEM, namanya masih Senat Mahasiswa, Bapak memprakarsain. Nah, salah satu warisan Bapak ketika mahasiswa adalah Bapak sering memimpin saat itu, ya ini bisa ditiru bisa tidak ya, memimpin demo-demo kalau ada kegiatan atau policy pemerintah yang dianggap oleh mahasiswa itu melenceng. Jadi saat itu Bapak mulai aktif berbagai kegiatan termasuk demo-demo, dalam arti kalau ada berbagai tata aturan perundangan yang dimaklumkan oleh pemerintah, oleh parlemen saat itu dianggap tidak atau merugikan atau belum maksimal memperjuangkan rakyat, maka kami semua akan turun. Disitulah cikal bakal akhirnya Bapak mempunyai network yang besar. Tidak hanya sak glutek di kota Gudeg Jogja itu, tapi kemudian Bapak kenal dengan berbagai gerakan tokoh-tokoh aktivis mahasiswa mulai dari Aceh, Papua, di Pulau Sumatera, di Pulau Kalimantan, di Pulau Sulawesi, semua di kota-kota besar. Dan nama Bapak cukup harum sebagai aktivis dari Gadjah Mada yang saat itu. Saat itu Bapak ekstrakurikulernya mengambil HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Dan lain sebagainya. Ini awal mula yang Bapak dulu nggak kepikir bahwa keberuntungan justru dimulai dari situ. Karena dulu Bapak aktif tidak hanya melulu kuliah pulang seperti kupu-kupu ya. kuliah pulang, tapi juga aktif di berbagai kegiatan itu. Bapak mengenal berbagai tokoh nasional saat Bapak masih belia, masih menjadi mahasiswa di Gadjah Mada saat itu. Kenal tokoh nasional. Saat itu saya kenang diantaranya adalah almarhum tokoh nasional dan tokoh gerakan sosial yang sangat terkenal saat itu, diantaranya adalah Pak Adi Sasono yang terakhir beliau sebagai Menteri Koperasi, kemudian Profesor Dawam Raharjo, dan tokoh-tokoh lain yang mungkin saya sebut satu persatu. Yang itu semua akhirnya mengenakan Bapak langsung kemudian dikenalkan dengan tokoh saat itu sangat populer sekali, Profesor B.J. Habibie. Beliau belum presiden saat itu, masih sebagai Menristek, tapi sudah sangat dikenal karena kecerdasan yang luar biasa, yang saat itu negeri kita merasa harum karena orang-orang Eropa dan Amerika pun mengakui kehebatan kecerdasan namanya Profesor Habibie, terutama dalam kecerdasan membuat pesawat terbang. Alhamdulillah dalam usia belia, begitu Bapak belum lulus dari UGM, sudah dikenalkan tokoh-tokoh kaliber itu. Disinilah titik balik. Begitu Bapak lulus, dan Alhamdulillah lulusnya juga meskipun Bapak aktif di berbagai fora-fora nasional maupun yang lainnya, Bapak mendapatkan IP atau indeks prestasi kumulatif yang lumayan untuk ukuran sebagai aktivis
yang waktunya separuh waktu itu memang digunakan untuk kegiatan aktivitas. Bapak memperoleh IP 3,25. Ya mending lah. Untuk ukuran separuh waktu saya gunakan untuk kepentingan mengadvokasi kepentingan rakyat, kepentingan publik, dan seterusnya. Saya dulu bangga sekali memimpin jaket alma mater yang mana Gajah Mada itu mengepung parlemen, gedung parlemen di Jakarta. Bangga, Bapak nggak berkepikiran itu gedung yang akhirnya nanti membuat atau Bapak terpilih menjadi wakil ketua DPR di sana. Ketika mengepung saat itu, wah megah sekali nih gedung rakyat ini. Kekuasaan mereka besar, kenapa saya tidak di sana? Nah, ketika mahasiswa saat itu ya nggak kepikiran kalau akhirnya masuk. Tapi itu mengantarkan masuk. Karena saat itu begitu kami kenal dengan tokoh-tokoh nasional, dengan para menteri, dan seterusnya, itu mengantarkan Bapak. Alhamdulillah saat itu karena saya dianggap punya talenta, pinter nulis ya, pidatonya juga dianggap menghipnotis. Ya, ketika dulu di kampus sih Bapak termasuk ya gadis-gadis banyak yang kelepek-kelepek begitu lagi kira-kira karena ada ini. Tapi saya akhirnya jatuh cinta pada seorang gadis yang kuliah di Universitas Jenderal Sudirman saat itu, yang menjadi sekarang mantan pacar Bapak ya, istri tercinta, ngambil insinyur pertanian di sana. Nah, itulah yang mengantarkan semua itu. Jadi kemarin network yang terbangun itu dengan sendirinya. Network yang dengan sendirinya yang terbangun ketika aktif di masa di kampus itulah yang itu merajut yang tak pernah Bapak bayangkan, ini yang justru membuka pintu untuk karir Bapak yang cukup melesat untuk ukuran usia Bapak. Jadi Bapak akhirnya terpilih ketika masih sangat usia muda. Saat itu Presiden kita masih Pak Harto. Bapak terpilih menjadi anggota DPR Republik Indonesia termuda nomor 2. Yang termuda yang pertama itu adalah putranya mantan Panglima Kodam Jawa Tengah di sana. Ya, masih keluarga tentara, sementara Bapak adalah keluarga biasa, tapi memang dari naluri aktivis dari sana. Jadi Bapak terpilih. Tapi begitu Bapak terpilih saat itu lewat Golkar ya, itu langsung meroket karena kebiasaan kami sudah sebagai aktivis, sudah punya jalur diskusi yang mantap dan seterusnya, akhirnya melesat. Bapak terpilih menjadi sekretaris untuk menyusun pidato politik ketua umum partai saat itu. Dipegang oleh Pak Harmoko saat itu. Sangat terkenal beliau saat itu. Yang kemudian dari situlah yang mengantarkan Bapak untuk masuk di parlemen. Jadi pertama Bapak kerja di lembaga think tank-nya Profesor Habibie, karena saat itu namanya CIDES, Center for Information and Development Studies. Jadi saat Bapak lulus itu pilihannya memang banyak, saya lulus 3,25. Sebenarnya untuk ukuran cum laude belum, tapi untuk ukuran aktivis tingkat berat yang separuh waktunya Bapak gunakan untuk aktivitas kegiatan di luar kampus ini cukup besar. Jadi IP itu mengantarkan Bapak terpilih di Bappenas sebenarnya. Bapak kemudian terpilih di sana, tetapi memilih untuk bekerja di lembaga think tank-nya Pak Habibie yang baru lahir saat itu, yaitu CIDES. Bersama dengan tokoh-tokoh nasional lainnya, di sana Bapak kenal dengan Pak Amin Rais, kenal dengan Letnan Jenderal Saidiman Suryo Hadiprojo, kenal dengan berbagai jenderal-jenderal, berbagai aktivis-aktivis, berbagai lini, tergabung dengan ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Justru dari situ kemudian Bapak ikut memprakarsain pertemuan antara cendekiawan semua agama. Akhirnya terbentuk saat itu cendekiawan Muslim se-Indonesia ICMI, cendekiawan Hindu, cendekiawan Buddha, cendekiawan Kristen, cendekiawan Protestan, yang kita bersatu padu untuk membangun sebuah negara. Terpilihlah akhirnya Bapak selain kerja sebagai di lembaga think tank, tangki pemikirnya Pak Habibie saat itu. Pak Habibie saat itu baru kemudian naik terpilih menjadi presiden setelah, kalian tahu kan, setelah Pak Harto kemudian turun, lengser, Legowo mengumumkan diri mundur, Pak Habibie sebagai wakil presiden naik terpilih menjadi presiden. Think tank-nya saat itu Bapak di sana. Jabatan terakhir adalah direktur eksekutif di sana dengan berbagai tokoh-tokoh yang saya sebut tadi. Itu yang mengantarkan Bapak masuk ke parlemen, ke DPR RI.
Dan di DPR RI Bapak namanya meroket karena memang dulu dari tradisi kampus yang sering kita diskusi, IP juga cukup lumayan lah gitu ya, pokoknya 3, saya anjurkan kalian, ya ini apakah masih ada yang kuliah atau sudah lulus ya? Kalau ada yang masih kuliah, Bapak pesen jangan sampai kalian lulus dengan IP di bawah 3. Usahakan di atas 3. Syukur-syukur 3,5 ke atas. Tapi paling enggak minimal 3, jangan sampai 2, itu pesan ya, karena nanti banyak hal nanti itu kalian akan merasakan nanti, meskipun bukan sekedar IP ya sekarang, tapi itu juga sangat mempengaruhi, karena dari tradisi itu akhirnya setelah Bapak punya 4 anak ya, dari 4 anak itu ya karena dulu cita-cita Bapak untuk kuliah ke Amerika, ke Eropa nggak tercapai ya, Bapak kirim putri Bapak yang pertama namanya Kak Nadia Zahra ya, Nadia Larjodi Zahra, Bapak kirim ke Boston University di Amerika. Putra kedua Bapak, laki-laki Andromeda, itu Bapak kirim ke Australia. Tapi kemudian di sana hanya setahun, kemudian kepingin ke Jakarta, nggak apa-apa. Yang nomor 3 itu kuliah, namanya Alma Mahira, itu kuliah di UGM, di jalur internasional, IT. Ya sekitar IT lah, sekitar perkomputeran. Yang anak keempat Bapak namanya Nadine Sabita Lazuardani, itu Bapak kirim ke sekolah yang berbau agama. Tapi meskipun demikian inginnya jadi hafiz Quran, tetapi namun demikian tetap ada cita-cita kepingin dikirimkan ke Inggris dan seterusnya. Itu yang memotivasi semua itu. Nah, Bapak pernah menjadi terkenal saat itu, kalau kalian sempat mengklik ya, saat menjadi di parlemen, terakhir jabatan Bapak sebagai Wakil Ketua DPR RI, sangat terkenal karena saat itu Bapak mempunyai elektabilitas atau keterkenalan yang tinggi sekali, maka disebut-sebut untuk bersama-sama saat itu saya ada foto yang viral, foto Bapak saat itu bareng-bareng dengan Pak Jokowi, saat itu beliau masih baru terpilih menjadi Gubernur DKI, jadi belum presiden ya. Dilalah di sebuah acara, kami berdua, Pak Jokowi sama Bapak, diminta untuk pidato di depan ribuan orang di Senayan, di lapangan besar di Senayan, ribuan orang, ribuan buruh. Nah, saat itu ya dilalah itu Pak Jokowi baru datang langsung membungkuk begini pada saya seolah-olah cium tangan gitu. Dan sempat fotonya viral. Bapak nggak mengira akhirnya Pak Jokowi menjadi presiden dan Bapak saat itu wakil ketua DPR dan seterusnya. Nah, sekarang yang terpenting apa yang harus kalian lakukan ke depan. Pertama, janganlah pernah merasa kecewa kalau suatu hari dalam perjalanan kalian belum bisa mencapai derajat atau yang angan-angan tertinggi dalam hidup kalian. Bapak mempunyai konsep apa yang disebut dengan try and try and try again, and again and again. Jadi mencoba, dan mencoba lagi. Tidak ada kata gagal dalam hidup ini. Yang ada adalah kesuksesan yang tertunda. Ingat pesan Bapak itu. Harus punya nyawa rangkap. Kalau Bapak dalam politik ya, itu punya nyawa rangkap. Jadi jangan pernah merasa jatuh terjerembab hanya karena pada sebuah momen kita belum bisa mencapai angan-angan. Percayalah bahwa kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Bapak mengatakan itu karena Bapak sering melewati masa-masa itu. Dan tidak pernah rasa duka yang kadang-kala orang menangis sampai sesak nafas ya. Waduh kok dan seterusnya. Yang kedua kan kita ini orang beriman. Agama apapun, kalau Bapak agama Islam, atau kalian yang agama apapun, pasti diajarkan untuk selalu optimis memandang ke depan. Pemimpin besar atau pemimpin atau kita mempunyai naluri pemimpin pasti tidak akan pernah merasa berbela sungkawa
yang bertubi-tubi sampai tafakkur gitu ya. Yang ada adalah, oh hari ini belum berhasil, esok masih ada matahari terbit. Dan itulah hawa untuk menghirup kesuksesan ke depan itu. Termasuk di dunia apapun, kalian bisa memilih jalur di dunia kepemimpinan. Boleh ke dunia politik, boleh ke bisnis, boleh menjadi seorang profesional, boleh menjadi seorang teknisi, boleh menjadi andalan-andalan. Tapi yakinlah bahwa kalian jangan ragu-ragu untuk menaruh cita-cita kalian setinggi bintang di langit. Saya terinspirasi banyak tokoh-tokoh besar dunia. Di Indonesia, Bapak pernah terinspirasi berbagai kata-kata yang hipnotis dari Bung Karno. Juga dari strateginya Pak Harto. Dua orang ini adalah putra terbaik yang pernah dilahirkan oleh bangsa dan negara kita. Dengan segala kelebihan, keelokan, dan kekurangannya sebagai manusia. Tapi tokoh-tokoh besar ini, baik yang dilahirkan di Republik ini, maupun dilahirkan di berbagai negara, kalian bisa mencontoh berbagai tokoh-tokoh yang menjadi pujaan kalian. Itu tidak salah. Mengagumin tokoh besar yang itu nanti akan mendorong inspirasi kalian, itu adalah tidak salah. Yang salah adalah kalian tidak pernah mengagumi seseorang untuk jadikan percontohan dalam hidup kalian. Kalau itu namanya mati dalam hidup. Jangan pernah lakukan itu. Jangan pernah tidak mengagumi siapapun. Kalau dalam agama, kayak seperti Bapak karena Muslim kebetulannya, idola saya sudah tentu Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalian dalam agama manapun silahkan terinspirasi atau tidak dari ini. Karena ajaran-ajaran kebaikan itu yakinlah bahwa ini yang akan sering menyelamatkan kita saat kita kemudian terasa hidup ini putus asa karena waduh kok belum tercapai ya gitu loh. Waduh seolah-olah hari ini hanya putus dengan kekasihnya saja. Waduh seperti dunia kiamat. Masya Allah. Jangan pernah kepikiran semacam itu. Dunia tidaklah hanya selembar daun kelor. Kalian tahu daun kelor? Mungkin kalian nggak tahu. Kalau Bapak dulu di kampung masih tahu daun kelor. Cuma segelupet segini itu daun kelor itu. Dunia janganlah daun kelor. Bukalah jendela di sana. Banyak kesempatan kalian bisa menaklukkan dunia. Dan kalau punya cita-cita dan angan-angan, jangan pernah terkungkung seperti kata dalam tempurung. Kalian harus tembus itu semua. Apalagi sekarang, kalau dalam Bapak mengatakan dunia bukan sebelah daun kelor. Tapi sesungguhnya sekarang kalian bisa menaklukkan dunia yang hanya sedaun kelor tersebut. Percaya kan? Hari ini dunia bisa kita taklukkan hanya dengan handphone ini, dengan iPhone, dengan kalian punya handphone. Hanya segenggam tangan ini, begitu klik, kalian tahu apa yang terjadi di Washington DC. Apa terjadi terjungkalnya Presiden Trump yang agak miring-miring itu. Dipilih dengan Joe Biden. Kita mengetahui juga apa yang terjadi di London. Kita mengetahui apa yang terjadi di belahan dunia lain, di India, negara raksasa. Kemudian kita mengetahui apa yang terjadi di Cina yang sekarang bangkit menjadi kekuatan ekonomi dunia yang bisa mengalahkan dan menandingin hegemoni kekuatan ekonomi Amerika. Kita bisa mengetahui dengan klik. Kalau kalian kemudian terpukul hanya terkungkung seperti kata dalam tempurung, tidak pernah mengklik ini sakti sekali ini sekarang ini dunia internet dan dunia medsos ini. Kalian akan ketinggalan. Saya nggak yakin karena sekarang adalah zaman medsos, zaman di mana seluruh anak-anak muda seusia kalian juga sekarang pegang handphone dan seterusnya itu. Kalian bisa mengetahui dari dunia manapun, dunia alam lain, dunia goib, bukan goib dalam artian setan belang hantu blau itu bukan, tapi dunia lain yang tidak pernah kalian bayangkan. Tapi Bapak pesan, hati-hati. Saya ulang, hati-hati. Tangan kalian digerakkan hati, begitu ngeklik yang salah, kalian nanti akan teracuni oleh berbagai informasi yang akan
mempengaruhi kalian. Tapi gerakkanlah tangan dan lihat kalian mengklik sebuah informasi yang hebat, yang nanti akan menyihir semangat kalian menjadi semangat hebat untuk mencapai cita-cita tertinggi kalian. Itulah beberapa hal yang Bapak mungkin motivasi sampaikan dari beberapa ini. Iya, tetapi juga dalam hidup ini Bapak pesan satu sebelum saya akhiri pidato atau motivasi yang Bapak lakukan ini. Dimanapun Bapak yang ingin katakan, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian berjalan di muka bumi ini, yakinilah bahwa hidup kita menjadi bermakna kalau dan hanya kalau kita mempunyai makna untuk orang lain. Janganlah terkurung kepada ego diri sendiri. Kita ini ditakdirkan sudah dari sononya sebagai makhluk sosial. Maka kehebatan dari kita ini tercermin dari sejauh dan sebesar apa tingkat kepedulian sosial kita kepada sesama, kepada lingkungan sekitar, kepada sanak kandang kita, pada teman-teman, sahabat, handetolan. Bahkan kalian tidak salah kalau ingin peduli terhadap nasib bangsa dan negara. Jadi dimulai dari lingkungan kecil, harus terpanggil. Hal-hal kecil, misalnya, waduh hari ini ada bencana. Kalau kemudian kita melihat ada bencana di sebuah tempat, taruhlah di lingkungan kita. Kita nggak sampai tergetar hati kita dengan sedih, perlu kita pertanyakan diri kita itu siapa. Ada yang salah apa pada diri kita. Tapi kalau diri kita merasa tergetar, sedih, waduh ya Allah kenapa? Saudara-saudara kita, masyarakat kecil di sana kok kemudian kena bencana bermacam-macam ini. Tergetar, kemudian tergerak. Kemudian kita menyisihkan sebagian rezeki yang diberikan, yang ada pada diri kita ini, kemudian kita salurkan, dan kita ikhlaskan macam ini. Insya Allah, pertama itu bermanfaat untuk orang lain, yang kedua itu pahala berlipat-lipat bagi kita. Yang tidak kita sangka, itulah nanti yang kelak nantinya akan menyelamatkan dari hidup kita untuk ke depan itu. Karena dunia ini ya seperti itu. Siapa memanen akan menabur. Siapa yang menabur, ayo Bapak ulangi, siapa yang menabur akan memanen. Siapa yang menabur akan memanen. Siapa yang menabur keburukan, memanen keburukan. Siapa yang menabur energi positif dan kebaikan akan memperoleh lipat-lipat ganda kebaikan yang tak akan kita sangka-sangka kelak itu sering menyelamatkan hidup kita ke depan. Adik-adik dan anakku sekalian, itulah beberapa motivasi yang mungkin Bapak bisa sampaikan di sini. Saya senang karena kalian ini adalah anak-anak dalam usia yang kalian pada posisi turning point untuk memilih masa depan kalian. Ibarat anak panah, kalian telah disiapkan oleh orang tua kalian yang sangat mencintai kalian itu dengan busur anak panah. Orang tua menyiapkan kalian dengan sebaik-baiknya dan ingin menuntun kalian seperti busur anak panah. Menuju ke cita-cita tertinggi kalian untuk baik. Tidak ada orang tua yang mendoakan anaknya buruk. Tapi ketahuilah, orang tua kalian, termasuk Bapak di sini, tugasnya hanya membusur, mengantarkan anak panah ini menuju cita-cita yang setinggi bintang. Akhirnya bergantung kepada kalian sendiri. Kepada anak panah itu, ingin menancap di mana, atau terjatuh terkapar di bumi kembali, atau ingin menancap setinggi langit, akhirnya bergantung kepada semangat, cita-cita, dan diri kalian sendiri. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadikan catatan karena Bapak hari ini bercerita
tentang kebaikan-kebaikan hidup. Dan insya Allah kalau kita niat memang untuk pengabdian kita untuk kepentingan lingkungan, kepentingan sesama, dan tidak ego, hanya mementingkan diri sendiri, yakinlah di situ kebahagiaan hidup akan kalian capai pada saatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Priyo atas sambutannya. Sambutannya sangat motivasional banget buat kita semua. Dan perlu diingat nih buat teman-teman peserta Oportucamp, kita harus jadi pribadi yang mau selalu mengambil kesempatan yang ada dan selalu menjalin networking yang ada. Pokoknya kayak belajar dari pengalaman Bapak Priyo waktu mahasiswa, apalagi kita dengan menjalin networking itu tahu-tahu nanti waktu udah gede, wah ternyata sangat bermanfaat nih buat karir kita juga, kayak gitu kan. Nah, pokoknya itu semoga pesan-pesan yang disampaikan oleh Bapak Priyo bisa diterima dan dipelajari buat teman-teman semua, dan juga jangan sampai nanti kita kayak ketinggalan gitu ya sama teman-teman yang lain, dan juga semoga program ini bisa teman-teman manfaatkan. Sekali lagi terima kasih Bapak Priyo atas sambutannya. Kami sangat menghargai Bapak yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk datang di program ini. Mungkin sebelum kita lanjut, mau foto dulu dengan teman-teman semua ya Pak ya. Kita screenshot dulu, mungkin Alicia boleh disiapkan. Teman-teman yang belum on cam boleh banget kameranya dinyalain. Kita bakal foto bareng. Alicia boleh dilanjut ya. Oke. Aku mulai ya. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Oke. Makasih, Bill. Mungkin udah semua. Okay. Thank you, Alicia. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.